sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka sebelum kita memulai sesuatu kegiatan, kita harus berlindung di bawah Allah dengan cara berdoa. Oke, kemarin yang diminta doa dapat, sekarang minta Nafwan untuk memimpin doa ya. Berdoa yang khusus supaya doa kita dijabah oleh Allah. Angkat tangan berdoa. Boleh sambil berdiri nak. Dia semangat lagi ya. Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berdirikan kuat, gotong royong mandiri. Pancasila. Oke. Habis apa yang ingat tentang belajar Pancasila? Tentang Pancasila. Sorry. Lambang Pancasila. Lambang apa aja yang habis ingat? Lambang bintang. Oke, dapat lambang apa yang dapat ingat? Pohon beringin. Ada berapa lambang Pancasila, nak? 5. Iya, lambang Pancasila ada 5. Oke, nanti kita akan menjabarkan dari kelima lambang itu dia mempunyai makna, yang mempunyai nilai-nilai dari setiap lambang itu nanti akan sesuai penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini kita mengadakan speaking dulu ya. Kita FTV-nya yang sudah mengajarkan Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, coba berdiri biar semangat dikit ya. Nanti semakin lama semakin lebih cepat Umi membacanya ya. Oke, 1, 2, 3, pelan-pelan dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke. Kaila, sila kedua apa bunyinya? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya adil?
sebagai masyarakat Indonesia yang menjadi pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia adalah Pancasila. Apapun perbuatan kita itu tercermin dalam Pancasila. Misalnya kita suka bergotong royong, itu nanti ini cocok dengan sila ke berapa gitu. Kemudian kita saling hidup rukun, tidak suka berkelahi. Ini sudah mencerminkan perilaku kita pada nilai sila ketiga Pancasila. Suka membantu korban bencana, suka selalu menolong dengan sesama teman. Ini perilaku kita sudah mencerminkan sila kedua Pancasila. Ya, anak-anak Umi tadi sudah melaksanakan sholat duha, sudah berinfak, sudah bersedekah dengan segenggam beras. Nah, ini sudah mencerminkan perilaku nilai sila pertama Pancasila. Walaupun bukan kita sebutkan dulu silanya baru kita berbuat, tidak, tapi apa yang kita lakukan itu sudah termasuk ke dalam sila-sila. Tinggal lagi mengelompokkan di sila mananya. Paham anak-anak Umi? Oke. Kita menghormati orang yang sedang beribadah, percaya kepada Allah, terus tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Ini sudah memasuki ke area sila pertama yang berhubungan dengan ketuhanan, maka itu sudah mencerminkan sila pertama Pancasila. Kemudian kita suka berbuat kebaikan, menolong korban bencana, saling membantu. Nah, ini sudah mencerminkan perbuatan kita itu sudah termasuk ke dalam sila kedua. Contoh tadi, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Ini masuk ke sila berapa, Nak? Sila ke-1. Terus ketika belajar kelompok nanti, Umi kasih tugas misalkan. Nah, ini sudah masuk ke sila berapa? 4. Musyawarah, iya, masuk ke sila ke-4. Diskusi kelompok, bermusyawarah. Ini loh jawaban pertanyaan soal kita ini. Kita berembuk, kita putuskan. Makanya kita sudah mendapatkan hasil keputusan. Ini loh jawabannya kelompok 1. Nah, ini merupakan musyawarah. Musyawarah itu sudah mencerminkan perilaku kita sila ke-4. Paham saya, Bu? Oke, kita lanjut ya. Tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, kita nonton dulu videonya, Nak ya. Perhatikan, nanti akan ada pertanyaan lagi. Ada yang tahu nggak nih, apakah dasar negara Indonesia? Ya, betul sekali. Dasar negara kita adalah Pancasila. Apa ini, Nak? Kita mengenal simbol, makna, dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang akan tahu? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini disimbolkan dengan bintang tunggal berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Bintang emas bersudut 5 ini diartikan sebagai cahaya Tuhan. Makna sila pertama antara lain sebagai berikut. Percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap orang harus taat terhadap aturan-aturannya. Yang ketiga, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing. Dan toleransi sesama umat beragama dan antar umat beragama. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Ini ada pertanyaan. Anak-anak Umi sudah paham ya? Sudah? Ya. Paling ada di antara kalian beberapa orang mungkin ragu dengan contoh pengamalannya ya. Kalau silanya Umi yakin sudah hafal semua, lambangnya sudah hafal semua, bunyi-bunyi silanya sudah hafal. Paling beberapa orang dengan kecil merasa masih mungkin belum paham ya tentang contoh bentuk pengamalan. Yang dimaksud bentuk pengamalan di sini adalah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya mengamalkan ya. Perbuatan yang kita lakukan yang mencerminkan nilai Pancasila. Anak Umi sholat setiap hari 5 waktu, sholat sunnah. Ini kalian sudah mengamalkan sila pertama. Itu yang dimaksud yang sudah kita lakukan. Paham, Nak? Paham? Kompeni paham? Oke. Kalau sudah paham,
satu tentang penerapan Pancasila. Pancasila itu ada 5. Sila yang ke-1 mengenal agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersifatlah adil. Ayo kawan semua mendidik amalkan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk nak. Kita kira-kira menebak ya. Oke, komite lihatkan dulu ya. Lihatkan dulu kelompok 1. Ini ada gambar. Simpan dulu jawabannya. Oke? Kelompok ini simpan dulu jawabannya. Gambarnya lihat nak. Ini. Sudah. Ini kok mati? Nilai sila Pancasila yang keberapa? 1. Tunjuk tangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunjuk tangan pakai tangan kanan ya. Iya. Sila keberapa? 1. Berarti good. Semuanya sudah hafal. Udah lihat semua gambarnya? Oke. Gambar ini adalah contoh penerapan Pancasila sila ke. Angkat tangan dulu yang sudah tahu. Ayo, angkat tangan yang tinggi yang sudah tahu. Jangan usah separuh-separuh malu-malu. Kita namanya belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nunjuk tangan semua. Jawabannya berapa? 5. Oke, sila ketiga. Tepuk tangan. Ini masih ada materi kita hari ini yang belum paham mungkin, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Kita ulang bersama. Materi kita hari ini tentang pedoman pada Al-Quran. Yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Kalau berdasarkan agama, itu yang kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebagai masyarakat yang hidup bernegara, yang menjadi pedoman kita adalah Pancasila. Paham ya? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kami bagikan kertas kerja kelompok. Kelompok 2 dulu, oke. Kami akan menginstruksikan yang kedua. 1. Penerapan sila ke-1. Alasannya tidak memaksakan agama kita pada orang lain yang sudah menganut agama tertentu. 3. Penerapan sila ke-3. Alasannya tidak melakukan hal-hal yang akan merusak persatuan bangsa. Penerapan sila ke-2. Alasannya menolong orang lain yang kesusahan, misalnya dengan memberikan sumbangan jika terjadi musibah di suatu wilayah. Penerapan sila ke-4. Mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah. Penerapan sila yang ke-5. Membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Oke, baik, kita coba ya. Kami coba mempertegas lagi jawaban dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi menjawab bangga saat menggunakan batik. Ini mencerminkan perilaku yang mencerminkan Pancasila sila keberapa? Ya, sila ketiga. Kemudian menghormati teman saat beribadah. Itu perilaku yang mencerminkan sila. Kelompok 2 menjawab ini sesuai dengan sila pertama. Ada yang mau mengasih masukan? Oh tidak, itu sila kelima. Boleh protes nggak ya? Oke. Kemudian menghargai karya orang lain. Ini mencerminkan perilaku sila ke-5. Betul atau salah?
perilaku sesuai dengan Pancasila. Reva, gimana yang tidak mengerti? Ngerti kalau Umi. Oke. Kelompok 2 yang tidak mengerti ada nak. Sudah paham semua? Sudah. Kelompok 4 paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua, ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya apa yang kita lakukan, penerapan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita cuma mengelompokkan, misalnya, oh ini beribadah berarti masuk ke sila pertama, membantu orang yang sedang terkena bencana, ini mencerminkan sila kedua. Kemudian tertib saat melaksanakan upacara, berarti itu cinta tanah air, berarti itu perilaku kita itu tertib saat melaksanakan upacara. Kita sudah menerapkan nilai ketiga Pancasila. Kemudian kita tadi berdiskusi kelompok, mengerjakan tugas yang diberikan, bermufakat, memperoleh hasil yang sepakat. Nah, ini mencontohkan perilaku yang mencerminkan nilai keempat. Kemudian adil. Tadi sudah ada belum kira-kira dalam kegiatan diskusi kita perilaku adilnya sudah ada belum, Nak? Ada. Di mananya ada perilaku adil? Iya, setiap kelompok maju satu-satu mempresentasikan. Ini sudah merupakan contoh perilaku adil. Jadi tidak sulit, ya, tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Cara kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Cuman kita tidak tahu ini masuk ke mana ya perilaku kita ini masuk ke mana ya. Jadi jangan salah. Yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan ibadah itu masuk ke sila pertama. Yang berhubungan dengan kemanusiaan itu masuk ke sila kedua. Perbuatan kita yang bersifat persatuan itu mencerminkan sila ketiga. Terus yang kita lakukan dengan musyawarah mufakat itu sudah mencerminkan sila keempat. Kemudian berbuat adil. Nah, tadi adil itu apakah harus sama banyak, sama berat timbangannya? Tidak. Adil yang dimaksud di sini sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada, betul-betul tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak sudah paham semua? Sudah. Insya Allah anak Mi bisa menerapkan perilaku yang baik yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, materi kita sudah cukup sampai di sini. Sebelum bukan nanti tugasnya dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan taruh di meja Umi. Baik, anak-anak Mi. Mungkin sampai di situ materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas, boleh dibaca dulu di rumah ya, tentang norma-norma dalam kehidupan. Itu masih berkaitan dengan Pancasila ya. Boleh dibaca dulu sebelum Umi masuk lagi materinya pada minggu depan. Nanti minggu depan boleh bertanya dulu, Umi, apa itu norma Umi? Contoh norma itu apa Umi? Bukan norma nenek, nama neneknya norma, bukan itu lah ya. Paham? Oke, nanti dibaca dulu apa sih maksudnya dari norma, aturan yang ada. Oke, dibaca dulu bukunya, nanti minggu depan kita bertemu kembali. Terus untuk hari ini cukup sampai di sini. Lebih kurang Umi mohon maaf kepada Allah, Umi mohon ampun. Oke, sebelum kita tutup, anak Umi tadi sudah ada yang Umi doa. Sekarang kali kemana nak? Ya, Khalif. Tidak takut kan? Oke, tidak sebentar. Oke, sekarang Khalif mimpin doa. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Siap. Duduk anak soleh. Siap. Iya, kalau siap posisinya siap itu seperti apa nak? Oke, rapikan dulu kursinya. Memulai pelajaran tadi kita dengan posisi yang rapi, sekarang mengakhirinya juga dengan kondisi yang rapi. Kursinya ditarik ke depan. Oke, baik. Kita berdoa dengan khusyuk. Apa artinya khusyuk? Dengan hikmat ya. Tidak menoleh kiri kanan, tidak main gaul-gaul ya. Jadi kita berdoa tulus dari hati kita. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dijabah oleh Allah dan mendapatkan berkah. Oke.